Ibu, izin Taruna Madya Laila Nurul Indriya STP 3687 izin menjawab 2 pertanyaan tentang pasal-pasal yang membahas tentang restoratif justice, diversi, dan penanganan anak di bawah 12 tahun yang terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 6. Keadilan restoratif atau restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Yang kedua terdapat pada pasal 1 ayat 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan pidana. Selanjutnya terdapat pada pasal 5 ayat 1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 5 ayat 2, sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Poin B, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Poin C, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Pasal 5 ayat 3, dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B wajib diupayakan diversi. Untuk pasal-pasal yang menjelaskan tentang diversi terdapat dalam UU SPPA pasal 6. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pasal 7 ayat 1, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakannya diversi. Pasal 7 ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan A. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 8 ayat 1, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan atau PK, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 8 ayat 2, dalam hal diberlakukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat. Pasal 8 ayat 3, proses diversi wajib memperhatikan 1. Kepentingan korban, 2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, 3. Penghindaran stigma yang negatif, 4. Penghindaran pembalasan atau balas dendam, 5. Keharmonisan masyarakat, 6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya pasal 9. Penyidik, penuntut umum, hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pasal 9 ayat 2, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dalam keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Selanjutnya pasal 10 ayat 1,
Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 2, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku atau keluarganya, PK, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Pasal 10 ayat 2, kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penyidik atau rekomendasi PK dapat berbentuk 1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, 2. Rehabilitasi medis dan psikososial, 3. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, 4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga atau LPKS paling lama 3 bulan, 5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Selanjutnya pasal 11. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, pelayanan masyarakat. Pasal 12 ayat 1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Pasal 12 ayat 2, hasil kesepakatan diversi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Pasal 3, penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 2 dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Pasal 4, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan. Ayat 5, setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Pasal 13, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal A. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau B. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat 1, pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Ayat 2, selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan pembimbingan kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Ayat 3, dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, PK segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4, pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari. Pasal 15, ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan PP, peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal yang menjelaskan tentang penanganan anak di bawah 12 tahun. Terdapat pada pasal 21 ayat 1. Dalam hal anak berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, PK, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS, instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, paling lama 6 bulan. Ayat 2, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari. Ayat 3, Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Ayat 4, dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3,
Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan. Pendidikan pembinaan dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Ayat 5, instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapak secara berkala pada setiap bulannya. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam PP, peraturan pemerintah. Izin Bu, yang masih saya bingungkan, bagaimana jika ada kasus tentang pencurian ringan, apakah dapat diselesaikan dengan restoratif justice, dan apa kaitannya dengan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pencurian ringan tersebut? Terima kasih Bu.